Oke, halo Sobat MP, ketemu lagi dengan Kak Rina di channel Mitra Pelajar. Nah, hari ini atau sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang siswa yang sudah diterima di Universitas Indonesia melalui jalur undangan, ya kan? Di sebelah kakak ini udah ada yang namanya Tirta. Halo Tirta. Halo. Oke, Tirta apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih di tengah corona hampir sebulan ya, kamu nggak pergi keluar-keluar, ngapain aja kamu di rumah kita? Iya, jadi sebelum saya dapat pengumuman itu, saya udah nyicil-nyicil buat UTBK gitu di rumah. Jadi gitu. Lumayan lah. Oke, terus bosen nggak sih di rumah udah sebulan atau gimana aktivitas kamu? Sebenarnya sih bosen gak bosen ya, kalau misalkan di luar juga orang-orang pada belajar kan, sibuk belajar, jadi nggak bisa main sama temen. Jadi di rumah lebih fokus aja, lebih belajar, tapi ya di rumah doang kayak itu aja pemandangannya, bosen kali. Oke, tapi tetap ya di tengah kamu sibuk dengan di tengah kita belajar di rumah, tetap kamu persiapkan untuk UTBK ya, karena kamu belum tahu tadinya hasilnya pengumuman PPKB ini seperti apa. Oke, coba dong nih kenalin dulu deh, tadi kamu mungkin kakak udah kenalin nama kamu Tirta. Coba kenalkan lengkap nama kamu, asal sekolah kamu, dan kamu tuh diterima di jurusan apa sih di UI? Silakan Tirta. Oh ya, nama saya Miftahul Tirta Irawan dari SMA N2 Tangsel. Saya diterima di Teknik Elektro Universitas Indonesia. Oke, melalui undangan PPKB ya Tirta ya? Iya, melalui PPKB. Oke, selamat. Gimana perasaan kamu setelah tahu kalau kamu tuh diterima di PPKB UI? Aduh, saya nggak expect banget sih bakal keterima di PPKB UI. Soalnya kan saingan saya di atas saya tuh ada beberapa orang kan. Saya kira mereka yang lebih keterima. Tapi teman kamu ternyata keterima nggak yang nilai lebih tinggi dibandingkan kamu? Setahu saya sih satu orang keterima, cuma satu lagi kurang tahu. Oh gitu. Oke, jadi ternyata memang kalau dia namanya ikut ujian undangan itu banyak banget kriteria dan persyaratannya ya. Dan mungkin Tirta adalah salah satu siswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk diterima melalui jalur undangan. Makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Tirta sebenarnya gimana sih apa aja yang pernah dilakukan selama dia SMA sehingga bisa mensupport dia untuk bisa diterima di undangan PPKB UI. Nah, sebenarnya kamu sibuk apa lagi selama kamu di SMA ini dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh kamu ngapain aja? Oke, jadi kalau misalkan saya tuh waktu kelas 10 mungkin sama ya, semua siswa baru itu kayak adaptasi dulu nih sama pola belajarnya di Munzer tuh di SMA 2 gimana. Jadi saya kayak, oh gini nih cara belajarnya. Nah jadi nilai saya tuh pas kelas 10 tuh agak turun gimana gitu. Lalu pas kelas 11 karena saya udah tahu pola belajarnya gimana, saya tuh jadi tahu nih gimana nih antisipasinya biar nilai saya nggak turun dan nilai saya bagus. Terus karena saya dengar kabar kalau misalkan jalur undangan itu nggak cuman akademik tapi non akademik juga, jadi saya ikut ekskul sama organisasi. Kebetulan saya waktu itu pernah juara 2 provinsi karate kan. Wow. Iya, jadi saya itu satu-satunya non akademik ya prestasinya gitu. Yang di olahraga. Wah, terus abis itu saya ikut organisasi jadi ketua MPK dan situ juga saya dapat sertifikat ketua MPK. Terus untuk kelas 3-nya saya pernah ikut lomba MTK. Itu diajak sama guru saya internasional. Jadi saya alhamdulillah dapat 25%. Posisinya itu 25% dari seluruh peserta. Jadi mungkin sertifikat-sertifikat tersebut tuh bisa membantu saya buat keterima di PPKB ini. Berarti memang bener ya, ternyata kalau misalkan kamu di SMA ini, kalian tuh anak-anak kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 3 ini, mereka harus bisa nyibukin diri ya Tirta ya? Bukan cuma sekedar belajar aja, bener nggak? Iya, soalnya tuh kayak masuk Munzer tuh kalian tuh gabut, maksudnya cuma nunggu bel pulang doang gitu, belajar biasa itu kayak sayang banget. Soalnya di sini tuh kita semua bakat dan minat itu diasah bener-bener buat persiapin kalian tuh buat masa depan kalian. Oke, berarti bener nih buat anak kelas 10 sampai kelas 3 dimanapun sekolah kalian ya nggak? Kalau sekolah kalian punya suatu tempat untuk bisa berkarya dan berinovasi atau aktif, sibuk selain belajar aja, itu ikutin aja karena siapa tahu bisa membantu kamu buat ikut SNMPTN atau PPKB ya Rita ya. Bener banget. Jadi, nah selain kamu sibuk organisasi, belajar juga, gimana sih tadi kan kamu bilang tuh waktu kelas 10 katanya kamu sempat bingung ya belajarnya gimana ya? Terus akhirnya kamu sadar kalau misalkan masuk kuliah tuh bukan hanya dari nilai sekolah aja tapi juga dari yang lainnya. Gimana cara kamu belajar di tengah kesibukan kamu yang jadi ketua MPK, ikut lomba ini, lomba itu gimana cara kamu membagi waktunya?
tentu kalau misalkan kita mau dapetin apa yang kita mau harus ada pengorbanan ya. Kalau misalnya saya ini karena saya ketua MPK, jadi otomatis saya harus on setiap saat kan di Line, di WhatsApp dan lain-lain karena saya berhubungan dengan guru dan rekan-rekan kerja saya. Jadi saya tuh harus ngorbanin ya satu waktu tidur dan waktu bermain saya. Jadi waktu kelas 11 itu kan kalau misalnya teman-teman saya pasti udah tahu saya tidur jam berapa minimal kan. Oh jam berapa emang? Jam berapa? Jam 12 ke atas tuh saya masih bangun, masih belajar, ngerangkum. Wow. Itu soalnya dari jam 6 sampai jam 9 dan 10 itu masih ada tentang program kerja di OSIS MPK. Jadi nggak mungkin saya belajar jam segitu kan, karena banyak yang butuh respon saya. Jadi saya ngorbanin waktu tidur saya untuk belajar, ngejar UTBK. Karena saya juga kira dulunya itu saya, kayaknya nilai saya kecil nih, saya nggak mungkin masuk SNM atau PPKB. Jadi saya ngejar UTBK aja. Dan kebetulan, alhamdulillah saya udah siap sih sekarang. Cuman memang rezeki di PPKB, jadi ya bagus deh alhamdulillah. Oh, jadi ternyata memang kamu tuh awalnya nggak nyangka kalau kamu bakal diterimanya di undangan ini, tapi kamu ikutin aja kan ya semuanya. Iya. Gitu. Ternyata memang tuh jadi adik-adik sekalian, kamu juga harus prepare untuk jalur lain, bukan cuma undangan aja ya kan, karena kayak Tirta nih dia udah sibuk banget, dia takut dia nggak diterima, dia persiapan juga nih buat UTBK. Tapi mau tahu nggak sih adik-adik, kayaknya Tirta ini kan les di Mitra Pelajar nih kebetulan ya, bukan yang niat promo gitu kan. Dan dia itu pernah yang namanya tryout dapat nilai 1000 sempurna untuk TPA. Wow, tepuk tangan dulu dong. Itu gimana ceritanya sih Tirta kamu bisa dapet TO sempurna dan sama kakak di sini gitu kan? Itu memang baru pertama kali nih ada nilai sempurna kayak gitu, dan ternyata Tirta kamu tahu kamu juga tuh hits di tempat-tempat lain, katanya ada lo anak MP gitu yang lagi ibu gitu kan. Nah itu gimana sih ceritanya belajarnya bisa dapet nilai sempurna seperti itu Tirta? Ya, jadi sebenarnya saya tuh ngikutin dari guru SD saya dari SD tuh pernah dibilang sama guru kelas 6 saya pas menjelang UN, kalau misalkan kamu nggak ngerti soalnya, kamu mainin logika kamu, nalar kamu dimainin. Jadi kalau misalkan saya ngerjain soal SBM nih, kan misalnya saya nggak tahu rumus nih, karena kan banyak banget ya rumusnya nih. Nah saya tuh nyocokin nih, jawaban ini nih logis gak buat soal kayak gini. Jadi nurunin dari rumus lain, nanti ketemu rumus tersebut. Pokoknya intinya tuh kalau misalnya ngerjain soal UTBK tuh jangan terpaku pada rumus, tapi pada konsep. Jadi kalau misalnya kalian paham konsepnya, kalian lupa rumus, dan kalian bisa nalar, bisa ngerjain soalnya. Wow, mantap banget kamu dari SD udah diajarin gimana caranya menggunakan logika kamu Tirta. Luar biasa sekali. Cuman SD sih saya iya aja. Oh gitu, tapi sadarnya baru pas sekarang ya? Iya. Oh gitu, jadi ternyata memang bener sih, dan memang bener banget ya Tirta ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar itu bukan cuma menghafal, karena kalau hafal tuh sifatnya tuh sementara ya Tirta ya. Tapi kalau misalnya kita memahami itu akan bisa untuk jangka panjang, ya kan?